Suara pecahan tanah liat itu menggema di seluruh ruangan, lebih nyaring dari petir yang mengancam di luar sana. Bima berdiri mematung di ambang pintu kamar, napasnya memburu. Di lantai yang dingin, celengan ayam jago miliknya, hasil keringat selama 6 bulan mencuci motor tetangga, kini hancur berkeping-keping. Uang kertas ribuan yang biasanya terlipat rapi, kini berceceran tak beraturan di antara pecahan keramik. Namun, bukan jumlah uangnya yang membuat darah Bima mendidih, melainkan fakta bahwa beberapa lembar uang 10 ribuan yang ia simpan di lapisan paling bawah telah hilang. Kamar itu berantakan, spray tersingkap, dan laci meja belajarnya terbuka lebar seolah baru saja dijarah dengan terburu-buru. Di kepalanya hanya ada satu nama, Adi. Bima bukan berasal dari keluarga berada. Di usianya yang baru 19 tahun, ia harus membagi waktu antara kuliah sore dan bekerja paruh waktu di sebuah tempat pencucian motor. Tangannya seringkali kasar dan berbau sabun detergen demi mengejar mimpi menjadi seorang sarjana, sesuatu yang tak sempat dicapai ayahnya. Di sisi lain, ada Adi, adiknya yang masih duduk di bangku SMP. Adi adalah tipe anak yang pendiam, namun seringkali terlihat asyik dengan ponselnya di pojok ruangan. Bagi Bima, kebisuan Adi adalah tanda ketidakpedulian. Ia sering melihat Adi menatap layar ponsel dengan serius, dan dalam pikiran Bima yang sedang kalut, ia yakin Adi sedang terjerat keinginan untuk membeli diamond dalam permainan daring yang sedang tren di sekolahnya. "Adi, keluar kamu!" teriak Bima hingga urat lehernya menonjol. Ia menarik Adi yang sedang duduk di dapur. Adi hanya tertunduk, bahunya gemetar, dan matanya tidak berani menatap sang kakak. "Mana uangnya? Kamu curi buat main game kan?" "Jawab!" Bima mencengkeram bahu adiknya dengan keras. "Bukan aku, Mas," bisik Adi nyaris tak terdengar. Suara itu justru membuat amarah Bima semakin memuncak. Ia merasa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Baginya, setiap rupiah di celengan itu adalah jam tidur yang hilang dan punggung yang pegal. Ia tidak melihat air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata Adi. Yang ia lihat hanyalah seorang anak nakal yang baru saja menghancurkan harapannya untuk membayar biaya semester depan. Keributan itu terhenti saat pintu depan terbuka. Ibu Rahmi pulang dengan langkah gontai, menjinjing tas belanjaan kosong dari pasar. Wajahnya yang keriput tampak sangat lelah setelah seharian berdiri menawarkan sayuran di lapak kecilnya. Melihat kedua putranya bertikai, Ibu Rahmi hanya bisa menghela napas panjang. "Ada apa lagi ini?" tanyanya dengan suara serak. Bima menjelaskan dengan nada tinggi tentang celengannya yang pecah, sementara Adi tetap bungkam 1000 bahasa. Ibu Rahmi menatap Adi dengan tatapan sedih, seolah meminta penjelasan. Namun Adi justru berbalik dan berlari keluar rumah menuju kegelapan senja yang mulai turun. Ia menghilang di gang sempit, tanpa membawa alas kaki, meninggalkan suasana rumah yang mencekam. Waktu maghrib tiba. Suara azan berkumandang dari masjid di ujung kampung, namun Adi belum juga pulang. Amarah Bima perlahan berubah menjadi kegelisahan yang menggigit. Ia mencoba mencari di tempat-tempat yang biasa didatangi Adi. Warung internet, lapangan bola, hingga pinggir sungai. Namun tak ada yang melihat bocah itu. Bima berjalan menyusuri jalanan kampung yang mulai sepi, hanya diterangi lampu teras rumah warga yang temaram. Setiap langkahnya terasa berat. Ia teringat bagaimana tadi ia membentak Adi tanpa memberinya kesempatan untuk bicara. Di bawah lampu jalan yang berkedip, Bima menyadari bahwa ia terlalu sering menuduh adiknya tanpa benar-benar mengenalnya. Di persimpangan jalan, Bima bertemu dengan Pak Jaka, tetangganya yang bekerja sebagai pemulung. "Cari Adi ya, Bim?" tanya Pak Jaka, sambil membetulkan letak karungnya. Bima mengangguk cepat. Pak Jaka tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sulit diartikan. "Tadi sore saya lihat dia lari ke arah gudang belakang rumah kalian. Kelihatannya dia sedang bingung." Bima tertegun. Gudang itu hanyalah bangunan kayu tua yang hampir roboh, tempat menyimpan barang-barang bekas, dan alat-alat pertukangan peninggalan almarhum ayah mereka. Kenapa Adi pergi ke sana? Tanpa membuang waktu, Bima segera berlari kembali ke arah rumahnya, mengabaikan rasa lelah yang mulai merambat di kakinya. Suasana di belakang rumah sangat gelap dan sunyi. Hanya ada suara jangkrik yang bersahutan. Bima mendekati gudang itu dengan hati-hati. Pintu kayu yang sudah rapuh itu terbuka sedikit. Ia bisa mendengar suara isak tangis yang tertahan dari dalam. Sebelum melangkah masuk, ingatan tentang masa lalu melintas di benaknya. Ia ingat saat Adi masih kecil, ia sering menggendong adiknya itu berkeliling kampung. Namun sejak beban hidup terasa semakin berat, Bima berubah menjadi sosok yang keras dan pemarah.
Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menaruh semua beban dan rasa frustrasinya kepada Adi, menuntut adiknya untuk menjadi dewasa sebelum waktunya. Bima masuk ke dalam gudang. Di sana, di antara tumpukan koran bekas dan kursi kayu yang patah, ia melihat sebuah kotak sepatu tua yang tersembunyi di bawah meja kerja ayah. Ia tidak melihat Adi di sana, tapi matanya terpaku pada kotak itu. Dengan tangan bergetar, ia membukanya. Di dalamnya bukan ada diamond game atau barang-barang mewah. Isinya adalah tumpukan botol plastik yang sudah dipipihkan, beberapa lembar uang kertas lecek yang sangat dikenalnya, dan sebuah buku catatan kecil yang sudah kusam. Bima mengambil buku itu dan membacanya di bawah cahaya senter ponselnya yang redup. Untuk uang semesteran Mas Bima, tulis Adi di halaman pertama buku itu dengan tulisan tangan yang belum rapi. Di bawahnya, terdapat rincian hasil penjualan botol plastik bekas setiap harinya. Rp500, Rp1.000, Rp2.000. Hati Bima terasa seperti diremas. Uang yang hilang dari celengannya ternyata ada di sana, ditambah dengan uang receh hasil jerih payah Adi sendiri. Di pojok kotak, ada sebuah amplop berisi resep obat ibu yang selama ini belum sempat ditebus, karena uang mereka selalu kurang. Adi tidak mencuri untuk dirinya sendiri. Ia mengambil uang itu untuk menambahkannya dengan tabungan rahasianya, berencana memberikan kejutan agar Bima tidak perlu lagi bekerja sampai larut malam. Mas? Sebuah suara lirih terdengar dari balik tumpukan kayu di sudut gudang. Adi muncul dari kegelapan, matanya sembab dan wajahnya penuh debu. Maaf mas, aku tadi mau masukin uang ke celengan, tapi celengannya licin dan jatuh. Aku takut mas marah, jadi aku sembunyiin uangnya di sini dulu sampai aku bisa beli celengan baru. Bima tidak bisa berkata-kata. Ia langsung menghambur dan memeluk adiknya dengan sangat erat. Rasa bersalah menghujam jantungnya lebih tajam dari kepingan keramik celengan tadi. Mas yang minta maaf Bi, maafin mas yang selalu berprasangka buruk sama kamu. Bisik Bima di tengah tangisnya yang pecah. Ibu Rahmi muncul di ambang pintu gudang, membawa sebuah lampu tempel. Cahaya kuning yang hangat menyinari kedua putranya. Ia tidak marah, ia hanya tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu mendekat dan mengusap kepala Adi, lalu menggenggam tangan Bima. Kita mungkin kekurangan uang, tapi jangan sampai kita kekurangan kasih sayang, ucap ibu lembut. Malam itu, di gudang tua yang berdebu, sebuah keluarga kecil kembali menemukan harta karun mereka yang sebenarnya. Bukan uang dalam celengan, melainkan kepercayaan yang sempat retak namun kini tersambung kembali dengan lebih kuat. Esok paginya, kehidupan kembali seperti biasa. Bima tetap pergi ke tempat pencucian motor, dan Adi pergi ke sekolah. Namun ada yang berbeda dalam cara Bima menatap adiknya. Ia menyadari bahwa kedewasaan bukan diukur dari seberapa keras kita bekerja, melainkan dari seberapa besar kita mampu memahami hati orang lain. Celengan ayam itu mungkin sudah hancur dan tak bisa utuh lagi, namun rahasia di balik retakannya telah mengajarkan Bima sebuah pelajaran berharga. Bahwa terkadang, orang yang paling sering kita salahkan adalah orang yang paling keras berjuang untuk kebahagiaan kita di balik punggung kita. Di bawah langit pagi yang cerah, Bima tersenyum, menyadari bahwa ia adalah orang terkaya di dunia karena memiliki seorang adik seperti Adi.